tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus diminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin yang terhormat, pada hari ini, Senin, tanggal 28 April tahun 2026, Pengadilan Negeri Palembang akan melangsungkan persidangan dalam perkara nomor 214-PID-P-2026-PN Palembang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara nomor 214-PID-B-2026-PN Palembang. Atas nama terdakwa Sania Febrianti, pada hari ini Senin, tanggal 28 April tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan ke dalam ruang sidang? Benar yang mulia, terdakwa Sania Febrianti saat ini berada di luar sidang dan siap untuk dihadirkan. Baik. Kepada jaksa penuntut umum,
silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia, petugas keamanan silahkan hadirkan terdakwa pada persidangan. Siap. Baik, terima kasih kepada petugas. Silakan kembali ke depan. Siap, Yang Mulia. Silakan duduk. Kepada terdakwa, selamat pagi. Apakah terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya dalam kondisi sehat dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Kepada penasihat hukum, silakan untuk melampirkan identitas terdakwa. Kepada JPU, silakan maju untuk memeriksa identitas terdakwa. Silakan. Baik, sebelum persidangan ini dimulai, majelis hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa, mohon dijawab dengan jujur dan jelas. Apakah benar nama lengkap saudari Sania Febrianti, tempat dan tanggal lahir Palembang 12 Februari 2006, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Kota Palembang, Sumatera Selatan, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, identitas terdakwa telah selesai. Dengan berkas perkara, terdakwa apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum dalam persidangan ini? Benar Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan memperkenalkan diri terlebih dulu. Terima kasih Yang Mulia. Saya Aprianisa, sarjana hukum, advokat dari kantor hukum Aprianisa, Pengadilan Negeri Fasya, beralamat di Jalan Sudirman nomor 15, Palembang. Dalam persidangan ini saya bertindak selaku penasihat hukum terdakwa bersama rekan saya. Saya Geraldine Fasya, sarjana hukum, juga dari kantor yang sama bersama Ibu Aprianisa, selaku tim penasihat hukum terdakwa Sania Febrianti dalam perkara ini yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca, sarjana hukum, jaksa pratama pada Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam perkara ini saya bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Baik, kepada tim penasihat hukum terdakwa, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus, dan kepada penuntut umum silakan maju bersama untuk memeriksa kelengkapannya. Baik, silakan. Baik, pada persidangan hari ini, agenda kita adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah saudari siap membacakan surat dakwaan? Siap Yang Mulia. Kepada terdakwa, sebentar lagi jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan terhadap saudari. Mohon terdakwa menyimak baik-baik karena dakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan ini. Apakah saudari siap? Siap Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Palembang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor perkara 214 PID B 2026 PN Palembang. Identitas terdakwa, nama lengkap Sania Febrianti, tempat lahir Palembang, tanggal lahir 12 Februari 2006, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Palembang, agama Islam, pekerjaan mahasiswi. 1. Penahanan. Rincian status penahanan disesuaikan dengan prosedur hukum
yang berjalan sejak masa penyidikan hingga pelimpahan ke Pengadilan Negeri Palembang. 2 dakwaan. Dakwaan subsidiaritas primer bahwa dia terdakwa Sania Febrianti pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2026 bertempatan di area parkir kampus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nur almarhumah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa hubungan antara terdakwa Sania Febrianti dan korban Nur di lingkungan kampus tidak harmonis karena adanya akumulasi tindakan perundungan atau bullying oleh korban kepada terdakwa. 2. Bahwa pada pukul 15.30 WIB setelah selesai jam perkuliahan, terdakwa yang berada dalam kondisi emosi tidak stabil mengikuti korban beserta saksi Alia Tri Ratu Azahra dan saksi Adela Resti Sarandi menuju area parkiran. Bahwa pada pukul 14.45 WIB, terdakwa menghadang korban di dekat kendaraannya sehingga terjadi kontrafrontasi verbal yang sengit. Meskipun saksi-saksi sudah mencoba melerai, ejekan bertubi-tubi dari korban memicu amarah terdakwa. Bahwa pada pukul 15.55 WIB, terdakwa mengambil sebatang besi yang tergeletak di sekitar proyek perbaikan fasilitas parkiran, lalu mengayunkan secara membabi buta lebih dari 2 kali ke arah bagian vital yaitu kepala dan dada korban. Bahwa akibat hantaman tersebut, korban terjatuh bersimbah darah, tidak sadarkan diri, dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit akibat pendarahan hebat di kepala. Berdasarkan hasil visum, ditemukan luka robek dan pecahan tulang tengkorak korban yang sinkron dengan hantaman besi tersebut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Lebih subsidiar bahwa ia terdakwa Sania Febrianti pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer di atas melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, yaitu korban Nur. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengayunkan potongan besi sebanyak lebih dari 2 kali ke arah tubuh korban sehingga mengenai kepala dan dada korban. Tindakan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka robek serta pecahnya tulang tengkorak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibat kematian. Palembang, 20 April 2026. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Surat dakwaan telah selesai dibacakan. Kepada terdakwa, apakah terdakwa memahami isi dakwaan yang baru dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Kepada tim penasihat hukum, terdakwa, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, apakah tim penasihat hukum akan mengajukan keberatan atau eksepsi? Yang mulia, setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama isi surat dakwaan yang baru saja dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami akan langsung mengikuti proses persidangan pada tahap berikutnya. Baik, tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. Maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan salah saksi, keterangan ahli serta pembuktian alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti saksi-saksi dan ahlinya? Hakim yang mulia yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti saksi dan ahli forensik. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk hal itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda selama 7 hari dari sekarang. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju untuk sidang ini ditunda selama 7 hari? Kami setuju, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda selama 7 hari. 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Hari Senin tanggal 5 Mei 2026, yang mulia. Baik, sidang berikutnya akan diagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, serta pembuktian alat bukti pada hari Senin tanggal 5 Mei
2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan saksi-saksi dan ahli pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara nomor 214-B-2026-PN Palembang atas nama terdakwa Sania Febrianti pada hari ini, Senin, tanggal 5 Mei tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, serta pembuktian alat bukti. Selamat pagi terdakwa. Apakah terdakwa dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah saksi-saksi sudah dipersiapkan untuk dihadirkan? Benar yang mulia. Kepada terdakwa, silakan untuk duduk di samping penasihat hukum. Pada persidangan hari ini, kami telah mempersiapkan 2 orang saksi, yaitu saksi Alia Ratu Azahra dan saksi adalah Risti Saranggi, serta 1 orang ahli psikologi forensik, yaitu Dr. Badria MSI. Kami juga telah menyiapkan alat bukti berupa 1 batang besi dan baju korban yang sudah digunakan pada saat waktu kejadian. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan para saksi ke ruang sidang. Baik yang mulia, kepada petugas persidangan, mohon untuk memanggil saksi Alia Ratu Azahra dan adalah Risti Saranggi. Siap. Saksi telah dibawa yang mulia. Silakan. Siap. Kepada para saksi, selamat datang di persidangan ini. Sebelum pemeriksaan dimulai, para saksi dimohon maju ke hadapan majelis hakim guna menyerahkan kartu identitas masing-masing. Silakan. Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim perlu menjelaskan bahwa saudari wajib memberikan keterangan yang benar dan sejujurnya di hadapan sidang ini. Apabila saudari memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, saudari dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan pasal 242 KUHP. Apakah kedua saksi memahami hal tersebut? Memahami yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya majelis hakim akan memeriksa identitas para saksi satu persatu. Saksi pertama, apakah benar nama lengkap saudari Alia Ratu Azahra? Benar yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa Sania Febrianti? Iya mulia. Apakah saudari ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi keterangan saudari dengan terdakwa? Tidak ada. Baik. Saksi kedua, apakah benar nama lengkap Adela Risti Saragi? Benar yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia, kami teman satu kampus. Apakah saudari ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi keterangan saudari dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, para saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Para saksi beragama apa? Islam yang mulia. Baik, saya persilakan hakim anggota 1 untuk memimpin pengambilan sumpah para saksi. Baik, para saksi, kami akan mengambil sumpah sesuai dengan ajaran agama Islam. Para saksi dimohon untuk berdiri. Para petugas mohon dibantu. Siap. Silakan para saksi mengikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Apakah para saksi siap? Siap yang mulia. Baik, ikuti
mengikuti kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Sumpah telah selesai diucapkan. Para saksi persilakan duduk kembali. Petugas silakan kembali ke tempat. Yang mulia. Terima kasih Hakim Anggota 1. Sumpah para saksi telah diambil. Selanjutnya, pemeriksaan saksi dilakukan satu persatu. Saksi yang belum diperiksa tetap berada di dalam ruang sidang dan dimohon untuk tidak saling berbicara atau mempengaruhi keterangan satu sama lain. Saksi Alia, saudari telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar. Kepada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saksi Alia, pada tanggal 21 April 2026 sekitar pukul 15.30 hingga 15.55 WIB, apakah saudari berada di area sekitaran kampus dan area parkiran kampus? benar. Saya berada di sana bersama Adela Yang Mulia. Apa yang saudari lihat dan saksikan saat itu? Saat itu saya melihat terdakwa Sania mengikuti korban Nur, beserta kami menuju ke area parkiran setelah jam kuliah selesai. Sania sangat tegang dan emosional. Sebelum di kelas, Nur sudah melontarkan beberapa ejekan yang sangat menyakitkan kepada Sania di hadapan banyak teman yang mulia. Lalu apa yang terjadi di area parkiran? Di area parkiran, terdakwa Sania menghadang korban Nur. Terjadi adu mulut. Saya dan Adela sempat berusaha memisahkan keduanya, namun korban Nur telah melontarkan ejekan yang sangat merendahkan Sania di hadapan kami. Kemudian mengayunkan ke arah korban lebih dari 2 kali. Korban langsung jatuh bersimbah darah dan tidak sadarkan diri yang mulia. Apakah sebelum kejadian itu saudara pernah menyaksikan korban melakukan perundungan kepada terdakwa? Iya yang mulia, sebelum kejadian itu saya sudah berkali-kali menyaksikan korban Nur melakukan perundungan terhadap Sania, baik secara verbal maupun dengan cara memunculkannya di lingkungan kampus. Hal itu sudah berlangsung beberapa bulan. Sania kerap dipermalukan di depan rekan-rekan kuliahnya oleh korban. Terima kasih Yang Mulia, cukup untuk saat ini. Terima kasih. Kepada tim penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada Yang Mulia. Terima kasih. Saksi Alia, menurut pengamatan saudari selama ini, bagaimana kondisi psikologis terdakwa Sania akibat perundungan yang dilakukan oleh korban? Setahu saya, Sania tampak sangat tertekan dan murung. Dia sering terlihat menghindari keramaian dan seperti tidak bisa berkonsentrasi dalam kegiatan perkuliahan. Saya pernah melihat dia menangis setelah korban menghinanya di depan orang banyak yang mulia. Satu pertanyaan lagi. Pada saat kejadian berlangsung di parkiran, apakah besi yang digunakan terdakwa itu tampak seperti sudah disiapkan sebelumnya atau ditemukan secara kebetulan di lokasi? Setahu saya besi itu memang sudah tergeletak di sana yang mulia. Besi itu adalah material dari proyek perbaikan fasilitas parkiran kampus. Sania tidak membawa itu dari rumah. Dia mengambilnya secara spontan dari lokasi saat kejadian. Terima kasih Yang Mulia. Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saksi Alia, seberapa sering saudari menyaksikan sendiri tindakan perundungan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa? Cukup sering yang mulia. Bisa dibilang hampir setiap minggu ada saja kejadian. Korban Nur seperti sengaja mencari-cari Sania untuk diejek, dimaki atau diabaikan secara sosial di hadapan teman-teman kampus. Apakah perundungan itu pernah dilaporkan kepada pihak kampus? Setahu saya belum pernah secara resmi yang mulia. Sania tampaknya lebih memilih diam dan menahan semuanya sendiri. Terima kasih, cukup. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saksi Alia, pada saat terdakwa mengayunkan besi tersebut ke arah korban, apakah sebelumnya ada upaya dari terdakwa untuk menghentikan konfrontasi tersebut? Sebelum mengambil besi itu, Sania tampak berteriak meminta korban untuk berhenti dan menjauh. Namun korban tidak memindahkan, justru terus mendekati dan memakinya. Baru setelah itu Sania mengambil besi tersebut.
Baik, terima kasih. Saksi Alia, saudari boleh kembali ke tempat duduk saksi. Selanjutnya, saksi 2 Adela dipersilakan untuk memberikan keterangan. Saksi Adela, saudari telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar. Kepada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saksi Adela, pada tanggal 21 April 2026 sekitar pukul 15.30 hingga 15.55 WIB, apakah saudari berada di area parkiran kampus? Iya, yang mulia, saya bersama Alia sedang kerja. Apa yang saudari saksikan pada saat itu di area parkiran tersebut? Saya melihat terdakwa Sania menghadang korban Nur di area parkiran. Terjadi adu mulut. Saya dan Alia berusaha memisahkan namun tidak berhasil. Korban terus melontarkan kalimat-kalimat ejekan yang sangat merendahkan Sania. Setelah itu saya melihat Sania mengambil sebatang besi yang tergeletak di sekitar area proyek perbaikan parkiran dan mengayunkannya ke arah korban sebanyak lebih dari 2 kali. Akibatnya korban jatuh dan mengalami perdarahan yang sangat berat yang mulia. Apakah terdakwa bisa menggambarkan kondisi emosi saat itu terdakwa? Terdakwa tampak sangat pucat dan tegang sejak kami berjalan menuju area parkiran. Wajah Sania sangat pucat dan terlihat jelas bahwa ia menahan tekanan yang sangat berat akibat ejekan-ejekan korban. Sesaat sebelum mengambil besi itu, matanya tampak kosong dan merah, seperti seseorang yang sudah tidak mampu menahan apapun lagi yang mulia. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Kepada tim penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saksi Adela, apakah sebelum hari kejadian saudari juga pernah menyaksikan perilaku korban yang menyakiti atau merendahkan terdakwa? Sering sekali yang mulia. Korban Nur memang dikenal di kalangan kami sebagai orang yang kerap merendahkan orang lain, dan Sania adalah salah satu orang yang paling sering menjadi sasarannya. Hampir setiap hari ada saja kata-kata buruk dari korban yang ditunjukkan kepada Sania, baik langsung maupun melalui obrolan di kampus. Apakah menurut saudari tindakan Sania pada hari kejadian itu tampak seperti tindakan yang sudah direncanakan, ataukah itu reaksi yang spontan akibat tekanan? Dari keterangan saksi Adela, Tidak ada yang melihat keterangan saksi Adela sudah sesuai dengan apa yang terjadi. baik, terima kasih. Kepada para saksi, silakan meninggalkan ruang sidang. Setelah pemeriksaan saksi-saksi, kita akan melanjutkan dengan pembuktian alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan dan menerangkan alat bukti yang diajukan. Baik Yang Mulia, kami akan menghadirkan alat bukti yaitu berupa satu batang besi yang dijadikan korban sebagai alat penusukannya. Lalu ada baju terdakwa yang bersimbah darah akibat penusukan yang telah dilakukan pada tanggal 21 April 2026 yang telah disita oleh penyidik polisi. Baik Yang Mulia, itu saja. Kepada panitera, mohon catat bahwa alat bukti berupa satu batang besi dan baju telah dihadirkan dan ditunjukkan dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya kepada jaksa, apakah ada alat bukti, surat atau dokumen lain yang hendak diajukan? Baik Yang Mulia, kami juga mengajukan alat bukti berupa surat visum yang menyatakan bahwa korban Nur meninggal akibat trauma hantaman benda tumpul. Izin melampirkan surat tersebut Yang Mulia. Baik, majelis hakim mencatat seluruh alat bukti yang telah dihadirkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan keterangan ahli psikologi forensik. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan ahli. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon untuk memanggil ahli Dr. Badria MSI untuk memasuki ruang persidangan. Siap. Saksi ahli sudah di bawah, Yang Mulia. Terima kasih, petugas sudah kembali ke tempat. Siap.
mulia, saya Dr. Badria, Magister Sains dengan keahlian di bidang psikologi forensik. Saya telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa atas permintaan penyidik dalam perkara ini. Apakah ahli ada hubungan keluarga atau kepentingan dengan terdakwa dalam perkara ini? Tidak ada, yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah sesuai agama. Ahli beragama apa? Islam, yang mulia. Saya persilakan Hakim Anggota 2 untuk memimpin pengambilan sumpah ahli. Pada ahli, silakan untuk berdiri untuk mengucapkan sumpah. Petugas, bantu pengambilan sumpah. Siap. Silakan ikuti lafaz sumpah berikut. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya. sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya. Sumpah ahli telah diucapkan, silakan duduk kembali. Petugas silakan kembali ke tempat. Siap. Kepada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Dr. Badria, berdasarkan pemeriksaan psikologis yang saudari lakukan terhadap terdakwa Sania Febrianti, apa kesimpulan saudari tentang kondisi mental terdakwa? Yang mulia, izin membaca teks. Berdasarkan serangkaian pemeriksaan psikologis yang saya lakukan, terdakwa mengalami depresi berat yang dipicu oleh akumulasi tekanan mental akibat tindakan perundungan yang berat atau self-bullying yang dilakukan secara kronis oleh korban dalam kurun waktu beberapa bulan. Perundungan tersebut meliputi aspek verbal, psikis, dan sosial yang terus-menerus diterima oleh terdakwa tanpa ada jalan keluar yang efektif. Bagaimana kondisi psikologis dapat berpengaruh pada tindakan terdakwa pada saat kejadian itu? Akumulasi tekanan mental yang berlangsung lama tanpa adanya jalan keluar yang efektif ditambah dengan provokasi verbal yang intens pada hari kejadian telah memicu kondisi yang dalam psikologi forensik kami kenal sebagai neurotic state, yaitu kondisi darurat emosional akibat akumulasi depresi jangka panjang. Dalam kondisi ini, seseorang kehilangan kendali rasional secara singkat. Terdakwa tidak dalam kondisi psikologis yang normal ketika insiden itu terjadi. Kemampuan kognitifnya untuk menilai dan mengendalikan tindakannya mengalami gangguan sangat berat pada saat-saat tersebut. Apakah kondisi tersebut dapat dikatakan mempengaruhi kemampuan terdakwa untuk merencanakan suatu tindakan? Kondisi neurotic state yang dipicu oleh rangkaian perundungan berat secara klinis telah mempengaruhi kemampuan kognitif dan kendali diri terdakwa pada saat kejadian. Seseorang dalam kondisi ini tidak mampu berpikir secara terencana dan terstruktur. Tindakan yang dilakukan lebih bersifat reaksi emosional mendadak daripada tindakan yang dipikirkan terlebih dahulu. Namun demikian, secara hukum, penilaian tentang kapasitas pertanggungjawaban tetap merupakan kewenangan majelis hakim. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Dr. Badria, apakah dalam kasus-kasus perundungan berat yang berkepanjangan seperti yang dialami oleh terdakwa, kondisi neurotik state merupakan sesuatu yang dapat terjadi secara ilmiah dan bukan merupakan kondisi yang dibuat-buat? Benar, Yang Mulia. Dalam literatur psikologi forensik, kondisi tersebut sangat diakui secara ilmiah. Ketika seseorang mengalami tekanan psikologis yang berlangsung lama tanpa adanya penanganan atau dukungan yang memadai, ditambah dengan provokasi yang intens, batas dirinya dapat runtuh secara tiba-tiba. Itu bukan rekayasa, melainkan mekanisme psikologis yang terukur dan dapat dijelaskan secara klinis. Apakah kondisi terdakwa saat ini masih memerlukan penanganan psikologis? Sangat perlu, Yang Mulia. Terdakwa saat ini masih mengalami trauma psikologis
psikologis yang mendalam, baik perundungan yang dialaminya selama berbulan-bulan maupun akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 21 April itu sendiri. Terima kasih yang mulia, cukup. Hakim nomor 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dokter Badrian, apakah ada faktor risiko lain pada diri terdakwa yang membuat kondisi psikologisnya lebih rentan terhadap tekanan dibandingkan orang pada umumnya? Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, terdakwa memiliki kecenderungan kepribadian yang introvert dan sensitif terhadap penolakan sosial. Kombinasi ini membuat dampak perundungan yang dialaminya terasa jauh lebih berat dibandingkan rata-rata orang. Sementara orang lain mungkin mampu melakukan mekanisme coping yang lebih efektif, terdakwa cenderung memendam dan menahan semua beban akumulasi tersebut menjadi berbahaya. Baik, terima kasih. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dokter Badrian, apakah dalam kondisi neurotic state yang saudari jelaskan, seseorang yang masih memiliki kemampuan fisik untuk melakukan tindakan seperti benda dan menggunakannya? Ya yang mulia, dalam kondisi neurotic state, kondisi rasional dan relatif seseorang terganggu. Namun kemampuan motorik dan refleks dasar tubuh dapat berfungsi. Tindakan mengambil dan menggunakan benda masih mungkin dilakukan. Namun itu lebih bersifat refleks terhadap tekanan ekstrim daripada tindakan yang didasari dan direncanakan secara matang sebelumnya. Terima kasih, cukup. Kepada terdakwa, apakah ada yang ingin ditanggapi dari keterangan ahli? Yang mulia, keterangan dari Dr. Badrian benar-benar menggambarkan yang saya rasakan selama ini. Saya meminta maaf atas yang terjadi. Terima kasih Dr. Badrian. Saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Dengan selesainya pemeriksaan saksi-saksi, pembuktian alat bukti dan keterangan ahli, maka agenda pembuktian pada persidangan hari ini dinyatakan selesai. Baik, sidang berikutnya akan diagendakan untuk pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan atau pembelaan oleh tim penasihat hukum dalam satu rangkaian sidang pada hari Senin tanggal 12 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat kepada semua pihak untuk hadir pada sidang berikutnya. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara nomor 214-B-2026-PN Palembang atas nama terdakwa Sania Febrianti pada hari ini Senin tanggal 12 Mei tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan dengan dilanjutkan pembacaan atau pembelaan oleh tim penasihat hukum dalam satu rangkaian sidang. Para terdakwa, apakah saudara dalam kondisi sehat? Yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah saudari siap membacakan surat tuntutan? Siap yang mulia. Silakan. Yang mulia Majelis Hakim, terima kasih. Dengan ini, kami akan bacakan surat tuntutan dengan nomor register perkara 214-PID-B-2026-PN Palembang. Yang mulia Majelis Hakim, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati, bahwa persidangan yang telah berlangsung atas nama terdakwa Sania Febrianti merupakan proses hukum formal untuk mencari kebenaran material atas peristiwa pidana yang telah terjadi di area kampus Kota Palembang pada tanggal 21 April 2026. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kami jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana ini dengan mempertimbangkan seluruh aspek baik perbuatan material terdakwa maupun latar belakang yang menyertainya. Analis yuridis terhadap dakwaan
primer pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pertama, unsur barang siapa, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa Sania Febrianti yang identitasnya telah dicocokkan dan berkemampuan bertanggung jawab secara hukum. Unsur ini terpenuhi. Kedua, unsur dengan sengaja, bahwa tindakan terdakwa mengayunkan besi dengan keras ke bagian tubuh vital korban Nur, menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran atas timbulnya akibat yang mematikan. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban meninggal akibat trauma hantaman tersebut. Unsur ini terpenuhi. Ketiga, unsur dengan rencana terlebih dahulu, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengikuti korban menuju area parkiran dalam keadaan emosi tidak stabil, kemudian menghadang dan menyerang korban dengan besi. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak yang berbentuk sebelumnya. Unsur ini terpenuhi. Keempat, unsur merampas nyawa orang lain, terbukti dari kematian korban Nur berdasarkan visum. Unsur ini terpenuhi. Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kedua, terdakwa menyerang bagian vital tubuh korban, yaitu kepala dan dada secara berulang-ulang. Ketiga, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Keempat, peristiwa terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan kondusif. JPU, hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Kedua, terdakwa belum dihukum sebelumnya. Ketiga, terdakwa mengakui perbuatannya. Keempat, terdakwa mengalami tekanan psikologis akibat perundungan yang dilakukan korban. Berdasarkan uraian tersebut, kami selaku jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Sania Febrianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 18 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 batang besi, pakaian korban yang berlumuran darah, dan hasil visum tetap terlampir dalam berkas perkara atau dirampas untuk dimusnahkan sesuai sifatnya. Keempat, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini. Izin melampirkan salinan surat tuntutan yang mulia. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Surat tuntutan telah selesai dibacakan. Terdakwa Sania, apakah saudari memahami isi tuntutan yang sepatutnya dibacakan? Saya memahaminya, yang mulia. Kepada tim penasihat hukum, setelah mendengar surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaan dalam sidang hari ini. Apakah tim penasihat hukum siap? Siap. Tuntutan dari jaksa penuntut umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaan dalam sidang hari ini. Apakah tim penasihat hukum siap? Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara
nomor 214/PID.B/2026 Pengadilan Negeri Palembang atas nama terdakwa Sania Febrianti. Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Palembang yang kami hormati, Bapak Ibu Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa Sania Febrianti mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya persidangan ini. Izinkan kami untuk menyampaikan nota pembelaan atas nama terdakwa sebagai wujud pemenuhan hak hukum yang dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kami berpendapat bahwa terdapat hal-hal penting yang wajib menjadi pertimbangan majelis hakim yang terhormat. Yang pertama, riwayat perundangan sistematis terhadap terdakwa. Telah terbukti melalui keterangan saksi-saksi bahwa korban Nur secara konsisten dan sistematis melakukan tindakan perundungan atau bullying, tidak baik secara verbal, sosial maupun psikologis terhadap terdakwa selama beberapa bulan ini. Tindakan ini mencapai puncaknya pada hari kejadian di mana korban kembali melontarkan ejekan yang bersifat merendahkan martabat terdakwa di hadapan saksi-saksi. 2. Kondisi psikologis terdakwa. Ahli forensik psikologis Badria telah menerangkan secara ilmiah bahwa terdakwa berada dalam kondisi neurotic state akibat akumulasi tekanan psikologis jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan terdakwa tidak mampu berpikir secara rasional dan bertindak dalam kondisi darurat emosional yang tidak terencana. 3. Tidak terpenuhinya unsur perencanaan pasal 340 KUHP. Dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana mensyaratkan adanya niat yang dipikirkan terlebih dahulu. Fakta persidangan justru menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bersifat spontan, dipicu oleh provokasi berat secara langsung tanpa persiapan, perencanaan ataupun alat yang disiapkan sebelumnya. Alat yang digunakan ditemukan secara kebetulan di lokasi dan bukan dibawa oleh terdakwa. Dasar hukum pembelaan. Pertama, pasal 48 KUHP, daya paksa, tekanan emosional ekstrim yang tak tertahankan. 2. Pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa, respon terhadap serangan verbal yang terus-menerus. 3. Pasal 340 KUHP, unsur berencana tidak terbukti, perbuatan bersifat spontan dan tak terencana. 4. Pasal 351 KUHP, lebih tepat diterapkan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Izin yang mulia, selanjutnya akan dibacakan sama rekan saya. 4. Permohonan kepada majelis hakim berdasarkan seluruh uraian di atas dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada yang mulia majelis hakim. Tim penasihat hukum memohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan untuk 1. Menyatakan terdakwa Sania Febrianti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kedua, apabila majelis hakim berpendapat lain memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan kondisi psikologi, riwayat perundungan yang diderita, serta rasa penyesalan terdakwa yang mendalam. 3. Menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 351 ayat 3 KUHP sebagai ketentuan yang lebih tepat dan profesional dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Keempat, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Penuntut, demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan integritas profesi hukum. Kami berharap yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh aspek kemanusiaan, keadilan substantif dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap demi tercapainya putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih kepada penasihat hukum. Nota pembelaan telah selesai dibacakan dan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan. Dengan demikian seluruh proses persidangan mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, pembuktian alat bukti, tuntutan hingga pembelaan
telah selesai dilaksanakan. Majelis Hakim akan bermusyawarah dan mempersiapkan putusan. Selanjutnya, sidang putusan akhir akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat kepada semua pihak untuk hadir pada sidang putusan. Baik Yang Mulia. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara nomor 214-PID-B-2026-PN Palembang atas nama terdakwa Sania Febrianti pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2026, pukul 9 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saatnya silakan kembali ke kursi pembahasan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Terdakwa Sania, pada hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan dalam perkara yang saudari hadapi. Mohon terdakwa memperhatikan dengan seksama. Apakah terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 214-PID-B-2026-PN Palembang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Sania Febrianti dan akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. 1. Pertimbangan mengenai formil persidangan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer dan apabila tidak terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar berikutnya. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta telah diperiksa barang bukti dan visum. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 2. Mempertimbangan terhadap dakwaan primer pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP adalah 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, 3. Dengan rencana terlebih dahulu, 4. Merampas nyawa orang lain. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan, terdakwa adalah Sania Febrianti, seorang mahasiswi berumur 20 tahun, berkeluarga negaraan Indonesia dan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dari fakta persidangan, terdakwa secara aktif mengambil sebatang besi dan mengayunkan secara berulang-ulang ke arah bagian vital korban. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran terdakwa untuk melakukan tindak yang dapat mengakibatkan kematian. Pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Sania Febrianti dan akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. 1. Pertimbangan mengenai formil persidangan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer dan apabila tidak terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar berikutnya. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta telah diperiksa barang bukti dan visum. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 2. Mempertimbangan terhadap dakwaan primer pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP adalah 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, 3. Dengan rencana terlebih dahulu, 4. Merampas nyawa orang lain. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan, terdakwa adalah Sania Febrianti, seorang mahasiswi berumur 20 tahun, berkeluarga negaraan Indonesia dan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dari fakta persidangan, terdakwa secara aktif mengambil sebatang besi dan mengayunkan secara berulang-ulang ke
ke arah bagian vital korban. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran terdakwa untuk melakukan tindak yang dapat mengakibatkan kematian. Majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja dalam bentuk dolus eventualis telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa unsur inilah yang menjadi inti perdebatan dalam perkara ini, Forbidden Red mensyaratkan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan, merenungkan, dan mempertimbangkan niat untuk membunuh. Sebelum tindakan dilaksanakan, HR Belanda dan doktrin hukum pidana Indonesia yang konsisten menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat yang digunakan tidak dibawa atau disiapkan oleh terdakwa dari rumah, melainkan ditemukan secara kebetulan di lokasi kejadian. Konfrontasi terjadi secara spontan, dipicu oleh ejekan langsung korban pada saat kejadian. Tidak dapat bukti perencanaan, komunikasi atau persiapan sebelumnya yang menunjukkan niat terstruktur untuk membunuh. Selanjutnya, ahli forensik psikologi Badria menerangkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi neurotic state, yaitu kondisi darurat emosional akibat akumulasi depresi jangka panjang yang menyebabkan terdakwa tidak mampu berpikir secara jernih dan terencana. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya, dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak dapat diterapkan kepada terdakwa. 3. Pertimbangan terhadap dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP. Menimbang bahwa pasal 338 KUHP mensyaratkan unsur 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, dan 3. Merampas nyawa orang lain tanpa mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu. Menimbang bahwa unsur barang siapa dan merampas nyawa orang lain telah nyata terpenuhi berdasarkan fakta kematian korban Nur yang dikuatkan oleh visum et repertum. Menimbang bahwa perihal unsur dengan sengaja, majelis hakim mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa yang diterangkan oleh ahli Badria, meskipun kondisi tersebut mengurangi kapasitas perencanaan, tindak mengambil besi dan mengayunkan berulang kali ke bagian vital korban, tetap menunjukkan adanya kesengajaan dalam arti dolus eventualis. Terdakwa menyadari atau setidak-tidaknya sepatutnya menyadari bahwa tindakannya dapat mengakibat kematian orang lain. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur-unsur dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. 4. Pertimbangan mengenai dalil pembelaan penasihat hukum. 1. Pasal 48 KUHP, daya paksa. Menimbang bahwa daya paksa mensyaratkan adanya tekanan yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mempunyai pilihan lain. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdakwa mengalami tekanan psikologis berat, tindakan mengambil senjata dan menyerang korban secara fisik melampaui batas respon dan proporsional terhadap serangan verbal. Dalil ini tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. 2. Pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa. Menimbang bahwa Redwear mensyaratkan adanya serangan yang bersifat fisik dan mengancam secara langsung. Serangan verbal berupa ejekan tidak memenuhi kualifikasi serangan dalam konteks pasal 49 KUHP sehingga dalil ini tidak dapat diterima. 3. Kondisi psikologis sebagai hal yang meringankan. Menimbang bahwa meskipun kondisi neurotic state terdakwa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, majelis hakim mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai hal yang meringankan dalam penentuan berat ringannya hukuman. Mengingat kondisi tersebut secara nyata diakibatkan oleh tindakan perundungan sistematis yang dilakukan oleh korban sendiri. 5. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. 1. Tindakan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nur yang merupakan kerugian tidak tergantikan. 2. Terdakwa menyerang bagian vital tubuh korban, kepala dan dada secara berulang-ulang. 3. Tindakan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 4. Peristiwa terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap spontan dan kooperatif selama berjalannya persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 3.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan rasa penyesalan yang mendalam. 4. Terdakwa merupakan korban perundungan sistematis jangka panjang yang dilakukan oleh korban sendiri, yang secara ilmiah terbukti menimbulkan tekanan psikologis berat pada terdakwa. 5. Terdakwa masih berusia muda 20 tahun dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, amar putusan. Memperhatikan pasal 338 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sania Febrianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sania Febrianti dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Batang potong besi, pakaian korban, berlumuran darah, dan visum et repertum dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei oleh Hakim Valencia Damayanti SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Sakila Gunadi SH.MH selaku Hakim Anggota 1, Dewi Mustika SH.MH selaku Hakim Anggota 2. Terdakwa Sania Febrianti, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Saudari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sania Febrianti dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Batang potong besi, pakaian korban, berlumuran darah, dan visum et repertum dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei oleh Hakim Valencia Damayanti SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Sakila Gunadi SH.MH selaku Hakim Anggota 1, Dewi Mustika SH.MH selaku Hakim Anggota 2. Terdakwa Sania Febrianti, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Saudari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Apakah terdakwa memahami putusan yang telah dijatuhkan? Saya memahaminya, Yang Mulia. Kepada terdakwa, saudari masih memiliki hak untuk menyatakan banding atas putusan ini dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan. Apakah terdakwa atau tim penasihat hukum akan menggunakan hak tersebut ataukah menerima putusan ini? Yang Mulia, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mohon waktu untuk berunding terlebih dahulu dengan klien kami sebelum mengambil keputusan mengenai hak banding. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah jaksa menerima putusan ini? Baik Yang Mulia, kami selaku jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan Majelis Hakim dalam perkara ini. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum, waktu untuk menyatakan banding adalah 7 hari sejak putusan diucapkan hari ini.
Saudari dapat menyampaikan pernyataan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang apabila hendak menggunakan hak tersebut. Dengan selesainya pembacaan putusan akhir dalam perkara nomor 214 garing PD.B garing 2026 garing PN Palembang atas nama terdakwa Sania Febrianti, maka seluruh rangkaian persidangan dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kalau kami dari sini bisa. Dari kalian bertiga udah bagi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Udah selesai.